Ya, assalamualaikum. Selamat siang. Bang, jangan ucapin assalamualaikum sama saya, Bang. Bang, tenang dulu, Bang, tenang. Tenang dulu, Bang. Bang, saya orang Islam. Tarik napas dulu. Wajib mengutarakan bahasa Islam saya gitu loh. Saya cuma mau bilang. Tapi tidak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada non-muslim. Bang Edis, saya tuh mau bilang, orang Islam ini pada goblok, pada kepo yang naik di sini. Kenapa saya bilang begitu? Udah goblok, nggak tahu agama Islam, dinaikin. Ya sudah, Anda ngerti. Anda ngerti. Ane ngerti, tapi Ane nggak mau berdebat sama ente. Waduh, coba, gini, Irfan. Kalau berani lu di Jakarta, ayo debat gimana? Bang, nanti kalau debat, aduh agama Islam lu. Bang, nanti kalau debat nanti andanya jantungan, Bang. Coba tarik napas dulu. Bangsat, hembuskan napas. Dengerin ya. Narik napas dulu. Anjing. Hembuskan. Bangsat, dengerin. Tenang, Bang, tenang. Tenang dulu, Bang. Napasnya ditahan dulu. Tahan napas. Aduh, Edis. Tenang, Bang, tenang. Lu nggak berani ngomong begitu, Edis. Tenang dulu, Bang, Bin. Jangan marah-marah. Ini udah tenang, Edis. Inilah ajaran Islam nih, teman-teman. Bawaannya ya, gini, bawaannya orang Islam tuh marah, kasar, teriak-teriak Allahu Akbar. Bang, tenang dulu, Bang, tenang. Kenapa sih kok marah-marah begitu? Lu sama kayak Saifuddin. Ya. Kenapa marah-marah? Menghinanya di mana? Bukan marah, udah harus marah sama lu. Menghinanya di mana? Kenapa agama yang lain lu ini? Saya kan menanggapi, itu menanggapi banyak orang-orang Islam. Ya, Edis, gue tanya sama lu. Ya udah, kita dengerin dia dulu lah. Kita dengerin dia dulu lah. Ya silakan. Lu berani ke Jakarta? Ayo debat di Jakarta, banyak orang Islam yang gitu. Di sini saja ada nggak berani, apalagi di Jakarta. Ini bukan Jakarta, ini TV. Yo justru, Bang, kira-kira oke, gini aja dah. Kira-kira kalau gua sebentar nih. Kira-kira kalau gua jabanin lu di Jakarta, lu bisa nggak datengin 10.000 orang nonton? Bangsat, jangan bilang begitu, anjing. Agama Islam udah lu hina. Babi, agama Islam. Menghinanya di mana coba? Lu tanya sama gua. Menghinanya di mana, Irfan? Nabi Muhammad lu bilang apa kemarin? Yang mana? Apa? Gue ikutin semua. Yang mana? Coba yang mana? Tahu saya yang mana? Tentang agama Islam. Kan heran kan, tuduhan mereka ini absurd. Tuduhan mereka ini nggak pernah jelas loh, teman-teman. Coba dengerin. Penipu. Coba tunjukin dulu satu hinaan, satu fitnahan saya terhadap Muhammad. Coba. Lu cari lu sama Rudi. Bang Rudi cari lu. Rondi. Jangan suka menghina agama Islam. Anjing. Oke, baik. Kita tahu teman-teman, orang Islam ini memang bawaannya kalau jadi marah, ngamuk, darah halal, Allahu Akbar. Gimana mau diskusi? Kalau mau pelajari agama Islam cuma mau buat menghina, menghasut. Oke, di mana menghinanya? Coba tunjukin satu. Lu pintar, muter-muter balik ngomongan lu pintar. Tunjukin satu coba. Tentang Muhammad kemarin lu ngomong apa? Yang mana? Tentang Nabi Muhammad tentang apa? Muhammad menyuruh menyusui. Oke. Kemarin yang gue bilangin, Muhammad menyuruh perempuan untuk menyusui pria lain. Ya lu naikin orang goblok. Ya udah lu yang jawab. Lu yang jawab lah. Silakan lu yang jawab. Gua bukan Islam, gua bukan kiai, bukan apa lu sama Yusuf dong. Yusuf sama gimana? Sama Juma lu babi. Juma mana berani sama gua? Juma kencing di celana ketemu gua. Gimana? Lu kabur atau Juma? Mana Juma suruh sini dia mana? Mana suruh sini? Udah jangan banyak bacot tuh, jangan banyak bacot. Wah, udah terbang paus kan? Wah, udah terbang paus tuh. Paus udah terbang. Ya. Dikit lagi lu deportasi lu. Liatin aja. Deportasi. Gara-gara apa dideportasi? Ya lihat aja nanti doa umat Islam nih. Doa umat Islam maka terkabul. Buat aja. Buat ngapain? Gua hanya pesan sama lu nih. Jangan sampai lu menghujat lagi. Menghujatnya di mana? Irfan, menghujatnya di mana? Lo jangan tentang masalah Islam lo ini deh. Agama yang lain aja lo mendingan. Menghujatnya di mana? Suruh nunjukin menghujatnya nggak mampu. Gimana? Tentang agama Islam, tentang babi lo. Tentang Muhammad. Marah-marah. Tuh, lihat tuh. Marah-marah. Terima kasih Kak Ceki. Waduh. Terima kasih Kak Ceki. Irfan langsung down dia. Gila lo. Irfan langsung agak-agak bingung dia. Waduh, sialan nih. Mau kabur. Pencet tombol lari. Pencet tombol lari. Babi. Pencet tombol lari. Lo babi. Enggak bakal gue lari. Kenapa sih Irfan kok marah-marah?
Irfan, kenapa kamu marah-marah? Lu telah menghina, menghujat agama Islam. Napasnya diperbaiki dulu. Tarik napas dulu. Lu mempelajari agama Hembuskan. Islam, tapi lu menghujat. Oke, di mana hujatannya? Coba tunjukin satu hujatannya. Udah nggak usah nanya. Semua orang tahu. Makasih Kak Ceki, terima kasih. Coba tunjukin satu hujatannya. Semua orang tahu. Gue bilangin lu tentang Nabi Muhammad apalah. Apa dari tadi nggak jelas hujatannya apa sih? Hujatannya apa? Coba tunjukin satu hujatannya. Capek lah muter-muter sama lu. Capek bilang aja memang kagak ada. Mau cek tombol lari, pencet. Kan lari dia teman-teman. Yang mau saya bilang gini loh, banyak orang pengen naik, tetapi hanya sedikit orang yang bisa berargumen. Dia tadi ngomong, dia ngeluh, dia bilang, lu beraninya ngadepin cuman orang Islam yang bego-bego, lu beraninya cuman ngadepin orang Islam yang nggak tahu apa-apa. Dianya suruh nunjukin, dianya sendiri ngaku bego. Lu gimana sih lu? Gimana? Coba kalau kalian punya argumen, orang tuh akan lihat dan akan ambil kesimpulan, Edis TV kah yang ngarang atau yang muslim. Gitu loh. Coba silakan. Yuk, silakan. Kak Ceki, terima kasih banyak ya Kak Ceki. Terima kasih. Teman-teman makasih banyak ya teman-teman yang mensupport saya. Terima kasih. Yang muslim-muslim, kalau kalian mau naik, coba belajar atur napas dulu biar sampai sini nggak ngos-ngosan. Nih, coba tarik napas pelan-pelan. Hembuskan. Tarik napas lagi. Hembuskan. Begitu biar tenang hatimu itu loh. Jangan marah-marah. Bagaimana kamu mau mengajak saya debat sementara untuk mengendalikan emosi saja kamu belum bisa. Mengontrol emosi saja kamu belum bisa. Bahaya kamu. Kamu kalau dikasih pegang pisau, kamu bisa-bisa pisaunya makan orang. Jangan begitu. Kendalikan emosimu. Belajar mengendalikan emosi gitu loh. Jangan marah-marah aja, ya. Ayo, silakan. Saya undang yang muslim untuk naik kemari dan menyampaikan isi unek-uneknya kepada saya. Sampaikan apa? Kita kasih naik ada Musa AS. Silakan. Musa alaihissalam. Silakan Musa alaihissalam. Oke, baik. Musa alaihissalam tidak jelas, jadi kita kasih turun ya. Kita kasih naik ada Husna. Coba. Saya udah kasih nih kesempatan selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Bahkan kalau ada muslim naik ke sini, saya kasih karpet merah. Belajar dulu mengendalikan emosi, belajar ngomong dulu. Biar orang tahu kamu lagi ngomong apa. Oke. Bang Husna saya tanya dulu Bang. Muslim Bang? Muslim. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Bang sampaikan? Ya. Kalau memang benar didanai untuk ke Amerika Serikat untuk hanya menghujat Islam ya? Pertanyaanmu, kau memang benar didanai ke Amerika Serikat untuk menghujat Islam. Jawabannya bukan menghujat Islam, Bang. Untuk menjawab dan mengcounter argumen-argumen orang Islam. Kalau masalah didanai, jawabannya tidak, Bang. Tidak didanai. Saya ini pulang pergi. Saya dari Jakarta turun di Los Angeles, itu bolak-balik saya. Dan pakai duit saya sendiri. Di sini saya menyewa satu tempat. Di sini saya nyewa rumah, juga pakai duit saya sendiri. Udah naik dari mana? Cuman kalau ada orang support bantu Edis TV, ya. Tapi bantuan itu bukan untuk menghujat. Ingat, orang yang membantu saya bukan untuk menghujat, tetapi untuk menjawab dan mengcounter perdebatan atau mengcounter orang-orang Islam yang sering mendebat orang-orang Islam. Pertanyaan selanjutnya. Kalau cuma hanya mengcounter, ngapain jauh-jauh sampai ke Amerika, Dis? Oke, kalau cuma hanya mengcounter saja, kok ngapain jauh-jauh ke Amerika? Baik. Tahun kemarin, 2024, saya dan banyak orang di sini menjadi saksi. Ada Yusuf PI, pasti Anda tahu juga ya Bang ya, Yusuf PI ya, tahu kan? Nah, Yusuf PI lagi berdebat sama Rudy Simamora. Mereka debat kayak gini di TikTok begini. Nah, ketika debat ya terjadi penggerebekan, didatengin itu rumahnya Rudy Simamora, digerebek sama orang-orang Islam. Akibat apa? Akibat perdebatan. Yusuf PI memberikan pertanyaan, Rudy Simamora menjawab dan mengcounternya. Yang Muslim
Mereka ketawa-tawa. Sedangkan yang Kristen digerebek, didatangi ormas-ormas Islam. Jadi kalau pertanyaanmu, kalau hanya mengkonter saja ngapain ke Amerika? Sedangkan nggak mengkonter saja, cuma jawab-jawab orang, cuma menjelaskan Kristen saja. Bang, nggak usah gitu bang. Orang di gereja bang, nggak ngapa-ngapain. Tidak bahas agama Islam. Tidak ngusilin agama Islam. Cuman di gereja. Gereja didatang, disuruh tutup. Jadi Anda jangan inilah. Kemarin yang di Sukabumi, tahu kan kejadian yang di Sukabumi? Ada orang di situ kumpul-kumpul saja, orang-orang Kristen mengadakan acara kebaktian rohani. Dibalikin salibnya, dipecahin kacanya. Itulah saya bilang kelakuan orang Islam memalukan. Seharusnya kamu sebagai orang Muslim, kamu harusnya bilang sama saudara-saudaramu. Kenapa? Apa kita nggak malu kayak kelakuan kita begini? Harusnya begitu. Kamu bilang sama saudara-saudaramu, kalau kamu debat sama orang Kristen, kamu jangan persekusi dia. Orang debat kamu kok patahkan argumennya. Ngapain kamu kejar-kejar orangnya? Ngapain kamu penjarakan orangnya? Itu baru Muslim yang keren. Gimana? Silakan. Kenapa kamu hanya mengambil Rudy Simamora? Kan banyak itu apologet Kristen yang contohnya aja kayak si Robert William itu. Itu udah jelas-jelas dia menghina Islam, menghujat. Tapi di Indonesia dia aman-aman aja. Baik. Tadi kan pertanyaannya begini. Rudy Simamora. Baik, bukan cuma satu. Gini. Tadi kan kamu bilang, Dis, kalau cuma mengcounter Islam aja, ngapain kamu kok harus lari ke Amerika? Gini, bukan hanya Rudy Simamora saja. Saya sebutin nama-namanya ya. Para YouTubers Kristen, para konten kreator Kristen yang dipersekusi oleh karena debat agama, oleh karena diskusi atau perdebatan ataupun hanya konten-konten agama. 1, Rudy Simamora. 2, Gracia Pelo. 3, Yusuf Manubulu. 4, Muhammad Kece. 5, Saifuddin Ibrahim. Dan banyak-banyak lainnya. Nah, itu saya jadikan contoh. Supaya apa? Supaya saya bisa menyampaikan pesan-pesan saya tanpa ada orang Muslim yang bisa datang untuk menggeruduk saya. Pesan saya begini, saya itu bukan mau apa-apa. Saya itu pengen supaya kita itu adil gitu loh. Kalau Muslim saja, Donditan, Zuma, Nandar, siapa lagi? Riva, dan lain sebagainya. Mereka boleh membahas agama Kristen dan gak ada yang geruduk rumah mereka, gak ada yang mempersekusi mereka. Kenapa yang Kristen harus dipersekusi? Nah, itu yang harusnya Anda sampaikan. Begitu. Debat ya debat aja. Ayo kita debat habis-habisan. Tetapi jangan ada persekusi. Jangan ada sikit-sikit lapor polisi. Itu. Gimana? Sudah kapok? Tapi masih lanjut lagi? Sudah malu? Tapi kau hanya di Amerika hanya untuk makanmu, untuk biaya-biayamu hanya mengandalkan kau sirik. Donasi aja lah ya. Sirik nih. Ya, kenapa? Sirik bang. Apa benar kau hanya mengandalkan TikTok, donasi untuk tinggal di Amerika sana? Jadi argumennya udah nggak ada lagi nih. Udah meninggal nih argumennya nih. Sekarang lari ke masalah ini, masalah gift nih. Jawab dulu, kau di Amerika, kau nggak ngapa-ngapain. Jadi masalah agamanya udah kapok nih, nyerah ya. Nyerah nih. Kan awalnya saya bertanya. Gimana ini Anda? Tadi katanya sebentar. Jadi yang kamu keluhkan sama saya ini masalah orang kasih gift sama saya atau masalah omongan saya tentang agama Islam nih? Saya jadi bingung nih. Absurd gitu loh. Kalian ini selalu absurd. Sebentar, yang kamu keluhkan sama saya adalah omongan saya tentang agama Islam atau karena orang kasih gift sama saya? Aku paling nggak suka kau hanya membahas agama Islam hanya untuk mencari donasi. Nah. Oke, berarti kalau saya membahas agama Islam tanpa ada orang kasih gift sama saya nggak apa-apa? Cobalah kau. Tenang. Saya ingin mencoba gini. Husna. Gini Husna. Silakan. Coba kau 1 hari live aja membahas tentang agama kau aja. Bisa nggak kau mengumpulkan ribuan orang untuk menonton live kau? Kan nggak kan? Pasti nggak mungkin. Berarti kau hanya dibayar untuk menghujat Islam. Benar kan, Dis? Sudah bisa dijawab? Hanya untuk membahas Islam, Muhammad, menuhankan Muhammad. Itu yang harus kau kejar, itu yang harus kau penuhin untuk mendapatkan donasi-donasi dari donatur-donatur kau.
Itu Ya. benar kan, Dis? Sudah bisa dijawab sekarang? Jawablah. Baik, baik. Terima kasih, terima kasih. Baik. Saya berusaha sebenarnya untuk memahami apa yang kalian keluhkan sama saya nih. Apa yang Anda keluhkan sama saya. Tadi Anda mengeluh sama saya soal apakah kamu dibayar untuk menghujat agama Islam. Saya sudah jawab tadi. Tidak. Saya bukan dibayar untuk menghujat agama Islam. Bahkan saya tidak pernah bertujuan untuk menghujat agama Islam. Untuk apa? Nggak ada gunanya menghujat. Saya hanya menjawab dan mengcounter. Kalau ada orang Islam kan sering bilang begini, Husna. Kristen, kenapa kamu menuhankan manusia? Nah, itu kan pertanyaan dan debatnya. Mereka mendebat saya soal itu. Kemudian saya balik. Islam, kenapa kamu menuhankan Muhammad? Artinya apa? Artinya pertanyaan yang orang Islam tanyakan kepada saya tanyakan balik kepada orang Islam. Apakah itu menghujat? Tidak. Masa cuma kamu saja yang boleh ngomong sama saya jangan tuhankan manusia? Saya juga boleh ngomong sama kalian jangan tuhankan Muhammad. Itu. Kemudian yang kedua, kamu membahas mengenai berarti kamu berdebat begini, mengadakan begini biar ada membahas agama Islam, biar ada orang kasih donasi, kasih gift. Sekarang begini. Apakah kalau saya membahas agama Islam, saya menjawab orang-orang Islam tanpa ada orang yang kasih gift, tanpa ada orang kasih donasi, berarti boleh? Coba jawab dulu. Sebentar. Jadi gini, intinya mereka ini syirik dan musyrik karena ada orang yang memberi saya gift. Kalau tidak ada orang yang memberi saya gift, mereka tidak musyrik. Heran ya. Heran saya dengan kalian ini loh. Lucu kalian ini. Kalau saya bahas agama Islam, ada orang kasih gift, kalian cemburu, kalian sirik. Kalau saya bahas agama Islam, tidak ada orang kasih gift, baru kalian... Berarti intinya bukan soal bahasan saya tentang agama Islam, intinya soal orang memberi saya gift. Poinnya berarti iri hati, gimana? Edis, kamu boleh bahas agama Islam. Kamu boleh menjawab orang Islam. Selama kamu tidak ada kasih gift. Tidak ada yang kasih kamu gift. Berarti gini, Bang. Berarti kalau saya membahas agama Islam, mengcounter orang-orang Islam, pendebat-pendebat Islam, tanpa ada orang kasih gift ke saya, berarti boleh? Orang Islam mengasih kau gift, gimana? Inilah. Dengerin ngomong saya, dengerin. Gini, kamu kan mengeluh. Coba Bang dibisukan, di mute dulu, karena banyak suara motor lewat, mobil lewat. Oke, nanti kalau Anda bicara, Anda buka. Anda kan mengeluh kepada saya bahwa ketika saya menjawab Islam, membahas agama Islam, banyak orang kasih saya gift. Ada paus, ada singa, ada apa segala macam datang ke saya. Itulah yang kamu keluhkan sama saya. Berarti kalau saya melakukan hal yang sama tanpa ada orang yang kasih gift, tanpa ada orang yang kasih support sama saya, berarti boleh? Boleh apanya gitu? Boleh kalau dikasih gift atau boleh? Ya, di bawah sana. Pusing pala saya ngomong sama kamu, pusing. Berat ngomong. Gimana sih? Masa kamu nggak nangkep? Udah saya jelasin berkali-kali. Kamu mengeluh kepada saya karena saya menjawab orang-orang Islam, membahas agama Islam, lalu dapat gift. Itu yang kamu masalahkan. Berarti saya boleh membahas agama Islam kalau nggak ada yang kasih gift. Coba itu saya tanya. Kalau jawabanmu iya, berarti masalahnya bukan soal saya bahas agama Islam. Masalahnya karena saya dapat gift. Berarti yang kamu ributin adalah perkara saya dapat gift. Iya. Sebenarnya intinya itu teman-teman. Mereka cemburu, sirik. Itu adalah tipe-tipe orang yang kalau tetangga beli barang baru, mereka akan... Kan ada lagunya Iwan Fals itu kan? Istri iri lihat tetangga punya barang baru. Aku pun begitu. Iya, karena banyak loh teman-teman. Gak tahu ya, orang cemburu sirik dengan capaian orang. Tetangga beli kulkas baru. Ada tetangga beli kulkas baru, ribut.
Kayak mama-mama kalian ini gimana sih? Orang dapat gift kok kalian yang sewot. Nah. Cobalah, apa sih sebenarnya yang kalian keluhkan kepada saya? Kalau saya boleh membahas agama Islam tanpa ada orang kasih gift, berarti masalahnya gift, bukan soal saya membahas agama Islam. Coba ya, kita kasih naik lagi ada. Bentar. Akhiruddin. Coba kita kasih naik ada Akhiruddin. Mana tadi Akhiruddin? Oke, Akhiruddin hilang. Oh, naik lagi dia. Oke, Akhiruddin. Oh, hilang lagi. Teman-teman kalau mengajukan permintaan naik, kalian jangan baru nunggu 5 menit udah pergi. Ya yang mau naik kan banyak ini. Ya ngantri lah. Jangan kalian ini merasa penting begitu loh. Ngantri. Oke, kita kasih naik ada DNW. Oke. DNW. Oke, DNW. Dewi. Siang, Bang. Selamat siang, silakan nyalakan kamera. Bukan Dewi, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Bentar. Ya. Nah, Teman-teman kalau mau Bentar, naik, Bang. saya sarankan teman-teman kalau mau naik, aplikasi itu, kalau kalian buka aplikasi, latar belakangnya itu dihapus dulu. Biasanya kalian kan kalau buka itu ada banyak buka browser, dihilangin dulu, biarin TikToknya aja, biar nggak hilangin dulu. Gitu. Seperti ini kan agak-agak coba. siang, Bang. Ya, selamat siang. Aku mau nanya, Bang, boleh? Iya, saya tanya dulu, Muslim kah? Aku mau nanya, boleh? Muslim. Muslim, silakan. Muslim, Bang, aku. Iya, silakan. Aku mau nanya, apa orang Muslim ngedengerin lagu rohani, Bang? Coba gini, naik lagi ya. Ini kayaknya delay. Coba bagusin dulu sinyalnya, nanti naik lagi. Ulangin lagi ya. Karena suara saya Anda terima itu 5 menit lagi. Jadinya mumet kita ngobrol. Teman-teman, sekali lagi nih teman-teman. Kalau mau naik, sinyal Anda pertama sinyalnya bagus. Kemudian aplikasi yang lain, ada browser, ada Chrome, apa segala macam, ditutup dulu. Biar tidak berputar di belakang ini, di latar belakang. Biar nggak, berat kita ngobrolnya. Susah ya. Ayo, silakan. Putri Ayu. Hari ini kita kedatangan banyak muslimah ya. Saya senang sekali channel Edis TV ditonton oleh banyak muslimah. Halo Putri Ayu. Hilang Putri Ayu. Oke, saya kasih naik ada. Sebentar ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Syababul Atkia. Oke. Syababul Atkia. Ya, Syababul Atkia. Si Edis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Muslim ya Bang ya? Dari Iya namanya Bang, sih Muslim Bang. Oke. Abang lagi tiduran atau lagi gimana nih Bang? Iya, Tiduran. Baiklah. Kalau orang Muslim tuh biasanya adabnya begini. Emang ya orang Islam tuh kelakuannya begini. Nggak apa-apa. Apa yang Anda sampaikan Bang? Lu kan Kristen Bang. Bang, coba Bang. Kalau kayak begini tuh nggak kelihatan Bang. Yang kelihatan juga cuma jidat doang. Nah, Lu kan begitu. Kristen Bang. Bang, duduk bisa nggak Bang? Duduk. Bisa Nah, Bang nih. gitu loh. Heran orang Islam ini loh. Bang, yang nonton ini 10.000 orang loh. Coba punya adab dikit. Tunjukin Ya, siap, gini loh. siap. Gini loh, tunjukin Siap. tunjukin sama orang kalau orang Islam tuh punya adab, punya tata krama, punya sopan santun gitu loh. Kalau bicara Ya, itu lemah Bang, lembut Bang. gitu loh. Jangan kamu Ya, gini siap, loh. Bang. Jangan semakin kamu expose wajah Islam yang buruk gitu loh. Coba, ya apa yang mau disampaikan? Tapi kenapa lu seolah-olah Islam Bang, itu Bang, jelek di mundur, mata umat? ngomongnya mundur. Nah, begitu coba kayak saya ini loh. Coba dulu deh, bagusin dulu perangkatmu dah. Gini teman-teman ya. Kalau kamu naik, terus kamu mengaku Islam, apa yang kamu lakukan di media sosial itu yang dibaca oleh orang-orang, inilah Islam gitu loh. Iya.
Bahkan saya pernah mendengar nih, ada seorang ulama atau seorang orang Islam begitu ya, dia mengatakan Islam dirusak oleh kelakuan orang Islam itu sendiri. Nah, coba. Gimana kamu gimana? Coba naik tunjukin tuh Islam tuh punya adab begitu loh. Kalau kamu punya adab, orang juga akan respect sama orang Islam. Kalau kamu naik, ya orang ngelihat Islam tuh kayak begitu, gimana? Ini nggak ada loh, nggak ada bedanya ini dengan forum yang Muslim punya. Apa kamu pikir cuman saya doang yang punya forum begini untuk membuka channel diskusi lintas agama? Enggak, yang Muslim juga ada, begitu loh. Dan saya menyarankan kalau Anda Kristen naik ke channel Islam, tunjukin bahwa Kristen tuh kayak begini, ajaran kasih, begitu. Ya, tetapi walaupun kita mengajaran mengasihi, tapi kita juga tegas, begitu. Ya, coba silakan. Saya tunggu seorang Muslim yang ngerti agama Islam naik kemari, kemudian kita diskusi dengan baik. Oke, ada DNW yang tadi. Silakan, DNW yang tadi. Silakan. Halo Bang. Ya, halo DNW. Ya. Saya mau Aku tanya dulu. nanya, Saya mau tanya dulu nih. Islam ya? ya Islam. Oke, silakan. Bang Edis, Mm-mm. emang orang Islam nggak boleh ngedengerin lagu rohani? Ya boleh lah. Bukan cuma ngedengerin lagu rohani, langsung dibaptis masuk Kristen di gereja, gitu. Iya. Saya mau tanya dulu, DNW, ada rencana mau jadi orang Kristen? Enggak. Aku kan kerja sini sama ibu. Ibu kan orang Kristen. Aku sering ikut ke gereja nganterin anaknya, Bang Edis. Oke. Waktu sering ke gereja, dengerin lagu rohani di gereja, sering ikutan mau nyanyi juga nggak? Enggak, dengerin aja. Cuma dengerin aja. Kenapa kok cuma didengerin aja? Kok ke hati tuh kayak tenang gitu. Kayak tenang, Bang Edis. Makanya aku seneng lagu rohani. Contohnya lagu apa? Yang lagu Bapak itu, Bang Edis. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, gitu. Iya. Pokoknya Coba mah nyanyi. aku seneng Coba nyanyi dulu. rohani yang aku nggak bisa nyanyi, cuman seneng aja didengar. Oke. Kalau Tenang aja, kan aku bukan. coba dites dulu, tes dulu, coba tes dulu. Kalau memang Anda seorang muslimah, kami pengen dengar ketika Anda sholat itu apa yang Anda baca, coba yang Anda ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana budaya kana stain hidina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Surat yang lain coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya? Aku nggak tahu artinya. Aku nggak paham. Baik, dia muslimah teman-teman. Saya mau sarankan begini DNW. Ketika kamu merasa tenang, ketika kamu mendengar lagu itu di hati kamu merasa, kenapa kamu tidak masuk Kristen saja? Belum ada niat ke situ, Bang Edis. Oke, mungkin belajar. Gimana? Belum ada untuk niat ke situ, Bang Edis. Ya, itu mungkin karena kurangnya pengajaran kekristenan seperti itu. Makanya sering-sering banyakin nonton Edis TV biar mengerti perbandingan Islam dan Kristen. Aku kan gini Bang Edis, aku kan pulang di gereja, terus sama ibu bos aku, coba lu lihat live Bang Edis, konten-kontennya biar tahu Cina gimana. Wah, aku pingin tahu lah, aku kepo ke Bang Edis, makanya aku naik sekarang. Udah berapa lama nonton channel Edis TV? Minggu kemarin. Oh, baru-baru. Tapi aku nggak berani masuk Bang Edis, belum siap lah. Oke, pelan-pelan, jangan buru-buru ya kan. Kalau keputusan yang diambil terburu-buru biasanya itu tidak tepat begitu. Nah, makanya belajar dulu, pelajari perbandingannya ya kan. Lihat dari sudut pandang kedua belah pihak gitu. Saya kan menyajikannya yang objektif begitu.
Nah, kalau tadi mengenai lagu tadi ya, lagu Iya. apa Sentuh Hatiku ya. Nah, kalau di Kristen itu memanggil dengan panggilan Bapak. Nah, Bapak itu bukan berarti bahwa dia itu punya istri seperti fitnahan-fitnahan yang dilakukan oleh orang Islam. Iya, mentang-mentang kita panggil Bapak seolah-olah dia punya istri. Tidak, tetapi yang dimaksud itu Bapak artinya begini. Artinya ada hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Jadi manusia itu diibaratkan seperti anak, sedangkan Sang Pencipta itu diibaratkan seperti Bapak. Ya kan? Nah, apakah di dalam agama Kristen itu Tuhan punya istri? Jawabannya tidak. Tidak seperti itu. Saya kasih contoh misalnya. Pernah dengar aku anak Indonesia, sehat dan kuat? Pernah dengar? Nah, ketika kita berkata bahwa kita anak-anak Indonesia, apakah Indonesia punya istri? Suaranya nggak ada Bang Edis. Ketika ada headset nggak? Headset. Headsetnya aku nggak ada di atas. Aku malas ke atas Bang Edis. Oke. Lagi di bawah. Oke. Ketika kita ini mengaku anak-anak Indonesia, bukan berarti Indonesia itu punya istri, betul nggak? Ya. Iya, jadi itu umpama itu adalah bahasa-bahasa untuk menggambarkan sebuah hubungan. Bagaimana manusia dengan pencipta itu hubungannya itu seperti ayah dan anak. Di mana-mana naluri seorang ayah itu pasti mengasihi anaknya, betul nggak? Naluri bapak itu mengasihi anaknya, begitu. Di mana bapak itu pasti secara otomatis dia akan rela, dia akan mengasihi anaknya itu. Seperti itu. Itulah hubungan antara kita dengan Sang Pencipta. Nah, di dalam agama Islam tidak ada dipanggil Sang Pencipta itu dipanggil Bapak, betul? Makanya kata Gus Dur, iya, makanya Gus Dur pernah bilang, orang yang paling dekat dengan Tuhannya itu orang Kristen. Karena apa? Karena Tuhannya dipanggil Bapak. Sedangkan orang yang paling jauh dengan Tuhannya itu Islam. Manggilnya pakai toa. Ketawa dia. Enggak ini ya Bang Edis, aku mau gaul sama orang Kristen, mau gaul sama Islam, tapi aku nggak kayak gituan, aku orangnya nggak munafik. Malahan yang teman-teman aku, lu masuk ke gereja, ngapain? Nggak boleh lah, kok aku kerjaan kayak gini, kata aku juga ya harus turutin lah, nggak bakalan aku, kalau udah kepanggil hatinya aku untuk masuk ke Kristen, yang kita nggak bisa nolak kan gitu. Betul. Pelan-pelan lah, belajar. Nanti ada waktunya begitu. DNW. Tapi aku ini silakan. Tapi aku sering gini, kok ngajinya orang Islam sama Kristen beda. Kok orang Kristen kayak gini? Aku gitu Bang Edis. Kok orang Kristen ngajinya gini, orang Islam kan ngajinya gitu, maghrib apa kan? Apa itu perbedaannya Bang Edis? Aku mau nanya. Baik. Kristen itu ketika membaca Bible, yang dibaca itu adalah artinya supaya orang paham kemudian bisa mengimplementasikannya. Jadi orang Kristen kalau baca Bible, ya kan, maka firman itu dibaca di dalam bahasa yang dia mengerti. Ketika firman itu dibaca, kemudian masuk ke dalam hatinya, sehingga firman itu akan menuntun dia bagaimana dia harus hidup. Makanya ada lagunya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firman-Mu ya Tuhan, pelita. Pelita itu maksudnya penerang. Kalau orang zaman sekarang nggak ngerti pelita itu apa. Pelita itu seperti obor, begitu, lampu. Jadi firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sehingga ketika kita baca, kita ngerti, kemudian kita terapkan. Nah, beda dengan orang Islam. Kalau orang Islam waktu ngaji ya kayak gitu. Artinya apa? Enggak tahu. Oh, tanya saya. Ya memang begitu. Emang aku nggak tahu ya nggak tahu. Iya. Ya memang begitu. Ketika orang Islam baca Quran, ditanya artinya apa? Ya nggak tahu. Kok tanya saya. Loh, fakta kok. Saya kan ngomongin fakta. Gimana? Benar. Benar Bang Edis.
Aku bukan sekarang ya banyak yang orang Islam yang lihat live Bang Edis, bukannya aku ngejelekin Islam juga yang Bang Edis. Ini mah kepribadian aku aja gitu. Jadi ketika orang Muslim baca Al-Quran, jadi begini di NW, ketika orang Muslim membaca Al-Quran, mereka itu tujuannya bukan mau mendapat penerangan, mereka bukan mau mendapat pengertian, mereka bukan mau mendapat pencerahan, tetapi yang mereka cari adalah supaya dengan membunyikan huruf-huruf Arab itu dapat pahala. Itu bedanya. Beda. Sedangkan dalam Kristen tidak seperti itu. Dibunyi-bunyikan begitu huruf-huruf terus dapat pahala, ya bukan begitu konsepnya. Begitu. DNW, kita ini ada kendala sinyal. Mungkin besok-besok bisa kita lanjutkan. Tapi pakai headset begitu. Tuh. Fallback Bang Edis. Saya gini, mohon maaf nih. Saya mohon maaf. Saya tidak bisa fallback. Kenapa? Karena saya untuk membuat akun saya itu bisa diidentifikasi atau asli atau tidak, saya hanya mengikuti satu akun yang asli juga. Oke. Mungkin besok bisa naik lagi ya, karena ada kendala sinyal kita. Sama-sama. Terima kasih. Oke, kerja yang baik-baik seperti itu ya. Semoga Anda menerima kebenaran. Oke, terima kasih ya, KMW ya. Saya turunkan ya. Oke, terima kasih. Oke, mohon maaf saya tidak bisa fallback. Teman-teman, saya itu hanya mengikuti satu akun. Nah, akun yang saya ikuti itulah akun Edis TV juga dan itu asli. Jadi kalau teman-teman, nah akun palsu juga mengikuti cara yang sama itu, akun palsu. Jadi akun-akun Edis TV palsu itu akan mengikuti satu akun juga. Tetapi salah satunya itu pasti palsu. Mereka follow-followan, tapi yang di-follow itu salah satunya palsu. Begitu. Nah, sementara kalau saya, akun asli saya itu saling memfollow dua akun asli. Kalau akun palsu, salah satunya udah pasti palsu. Begitu ya. Seperti itu. Oke. Teman-teman sekalian, saya kasih naik yang berikutnya ya. Ada Fahri 707. Ya, Fahri 707 Muslim, Bang? Muslim. Ya, silakan. Nyalakan kamera Anda. Silakan. Silakan, Fahri. Halo, Fahri. Mana Bang nyala ini? Oke, saya bantu dari sini ya. Nah, itu silakan. Fahri, ini gimana Anda mau bahas? Oke, baik. Terima kasih sudah nyala. Oke. Bang Fahri, saya tanya dulu, Bang. Bang. Oke, saya tanya dulu, Bang. Abang Muslim? Muslim. Smile dulu, Bang. Smile dulu. Maksa bener senyumnya. Bang, coba di mana, Bang? Wajah yang senyum, murah senyum, ya. Saya katanya wajah Islam tuh berseri-seri karena sering kena air wudhu. Ini wajah kok muram semua, marah, penuh aura, tidak ada aura kasihnya gitu loh. Saya pengen gitu. Gini, yang saya dengar gitu, Islam yang saya dengar, Islam kena air wudhu wajahnya begini. Ternyata tidak seperti yang digembor-gemborkan gitu loh. Nah, coba silakan, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Apa itu, Bang? Kristen versus Islam. Diskusi Islam dan Kristen, ya. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, apa, Bang? Tanya aja. Mau lanjut yang tadi? Yang apa? Baru coba, Bang. Oke, kalau Anda Muslim, coba Anda bacakan dulu satu ayat atau satu surat dalam Al-Quran. Saya pengen dengar. Allahumma barik lana fima rojakana fina akna adabanar. Oke. Allahumma barik lana artinya? Saya bersyukur atas rezeki atas yang diberikan oleh Allah. Allahumma barik lana. Gak tahu artinya, Bang. Pokoknya itu bacaannya. Nggak tahu artinya. Oke, Bang. Berarti Anda mengakui nggak, Bang, bahwa orang Muslim ketika membuka Al-Quran dan membacanya, fokus mereka adalah membunyikan huruf-huruf hijayah itu, kemudian dapat pahala, betul? Betul nggak? Selama ini ya seperti itu. Iya, itulah, Bang. Makanya bedanya kita, ketika kita membaca kitab suci masing-masing, itu memang outputnya beda. Ketika kami baca Bible, kami mendapat pengetahuan dari situ. Kemudian kami praktekkan. Sementara ketika orang Muslim,
membaca Al-Quran, mereka tidak dapat apa-apa dari situ kecuali bunyi-bunyian huruf Arab, kemudian percaya dapat pahala. Nah, waktu saya ngomong begitu nih Bang, waktu saya debat ngomong begitu, banyak orang Muslim tuh marah sama saya. Awas kamu ya, di mana kamu? Awas halal darahmu, halal darahmu. Coba menurut Anda gimana Bang? Ya mungkin Abang dulu pernah berkata ya penyampaiannya itu Bang, kadang orang kan nggak sesuai lah dengan hatinya lah. Coba yang mana? Abang kan bilang, contoh. nah seperti Abang bilang, umat Muslim jika sudah membaca Al-Quran dari awal sampai pasti akan membuangnya ke sampah, itu kan bikin sakit hati Bang. Baik. Saya akan kasih contoh. Bang, Anda kalau membaca Al-Quran, pasti Anda tidak baca artinya, Anda hanya baca huruf Arabnya, betul? Iya. Nah, itulah yang membuat Anda sampai sekarang masih percaya Al-Quran. Seandainya Anda baca artinya, maka mustahil Anda percaya sama Al-Quran. Mau saya coba? Mau saya coba nggak? Coba gimana? Baik. Di dalam Al-Quran tertulis sebuah ayat, bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Sekarang saya tanya, Anda percaya nggak dengan Al-Quran itu? Bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Percaya. Oke. Coba jelaskan kepada saya, apa gunanya sunat menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran gunanya sunat ya untuk kebersihan dan kesehatan. Ayatnya. Wah, ayatnya ini nggak ada hafal lagi Bang, nggak bisa lihat ini, nggak hafal. Gini, saya mau kasih informasi begini Bang. Kalau ada kata kitan, kata sunat di dalam Al-Quran, saya lompat dari Monas. Bang, di dalam Al-Quran tidak pernah ada kata kitan, kata sunat. Bahkan tidak pernah Al-Quran menyebut seorang pun Nabi yang bersunat. Gak ada Bang. Sedangkan tadi kita bahas, Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Dan Anda percaya. Ternyata saya tanya apa fungsi orang Islam kitan, Anda mulai ngarang bebas. Makanya kemarin saya bilang, sesungguhnya barang siapa yang telah mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, niscaya dia akan membuangnya. Coba sekarang saya tanya Anda. Quran menyebutkan bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu. Tetapi ternyata Quran tidak sanggup menjelaskan segala sesuatu. Berarti Quran bohong nggak? Berat ini. Bohong nggak berarti Quran? Belum tentu Bang. Oke, coba bagaimana dia tidak bohong? Sementara dia bilang Quran menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu kan mencakup apa Bang? Bang, segala sesuatu. Segala sesuatu artinya apapun dijelaskan. Segala sesuatu. Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Ayatnya ada di dalam Al-Quran. Nah, pertanyaan saya, tolong jelaskan menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, kenapa umat muslim, apa gunanya bersunat? Atau berkitan? Ya itu tadi. Oke, Anda bilang untuk membersihkan, betul? Betul. Bagaimana Anda katakan untuk membersihkan, sementara Al-Quran tidak pernah menyebut kitan? Ada lah Bang, coba cari. Waduh, saya malah nyari Bang, masa saya yang nyebuktiin? Bang, yang mengklaim adalah yang membuktikan. Anda kan mengatakan bahwa Quran, saya ini sudah mengkatamkan Al-Quran itu lebih dari 100 kali Bang. Al-Fatihah, Anas, balik lagi dari Anas ke Al-Fatihah, balik lagi. Bahkan Quran saya itu udah pecah jadi 10. Udah pecah dia, karena sering saya buka-buka. Iya, tapi saya kan cuma baca Arabnya Bang, nggak saya baca artinya. Nah, itulah makanya saya bilang tadi, alasan Anda Islam karena Anda tidak membaca Al-Quran artinya. Yang Anda baca huruf hijaiyah. Dan Anda tidak tahu artinya. Kalau Anda membaca artinya, Anda akan meninggalkannya. Itu. Oke, gimana kira-kira? Kita beri kesempatan kepada muslim yang lain. Oke Bang, sepakat, lanjut. Oke. Terima kasih ya Bang ya, Bang Fahri. Saya turunkan Bang Fahri ya. Ya, itulah teman-teman ya. Ketika seseorang menonton channel Edis TV, banyak orang itu merasa emosi. Karena dia pikir saya itu ngomongnya itu ngelantur. Begitu loh.
Tapi ketika saya ingin ketika saya utarakan detailnya, dia kaget nih, bener juga yang dibilang nih orang katanya. Iya. Silakan. Bahkan Al-Quran sendiri loh. Al-Quran sendiri sudah memerintahkan supaya kamu itu beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil. Tapi gara-gara kamu nggak baca itu terjemahannya, ya kamu akhirnya mendengarkan ustadz. Akhirnya kamu suruh baca kitab-kitab yang lain. Oke, kita kasih naik ada Ahmad Pamungkas. Ahmad Pamungkas. Oh, malah Angel. Angel Queen Amora. Angel Queen Amora, silahkan nyalakan kamera. Siang, halo? Bang. Aku pikir ya. Perempuan sekarang. Silakan nyalakan kamera, Bang. Muslim atau Kristen? Muslim, Bang. Silakan nyalakan kamera. Oh, nggak bisa ini, Bang. Nggak bisa menyalakan kamera? Bisa, iya. Bang. Bisa. Udah saya undang tuh. Silakan. Halo? Ya. Baik, saya turunkan ya karena nggak jelas. Kita turunkan ya. Silakan. Ahmad Pamungkas. Mana tadi Ahmad Pamungkas? Sabar ya. Mana tadi Ahmad Pamungkas? Ahmad Pamungkas. Malah Herdina Sidabutar. Sama-sama Sidabutar nih. Oke. Saya mau kenalan dulu nih. Oke, silakan Herdina Sidabutar, nyalakan kamera. Mata. Iya, Herdina. Halo Herdina Sidabutar. Aduh, gimana nih? Apa yang tadi kepencet? Dilanjutkan saja. Silakan nyalakan kamera, silakan. Kayak mana ini? Gak usah nyalakan kamera. Diam aja. Udah baru nggak bisa. Nggak tahu. Oke, baik. Saya turunkan. Nampaknya dia salah memencet. Ya, nggak usah kita paksakan ya. Oke. Soalnya saya kalau ketemu sama orang semarga saya, Sidabutar begitu, biasanya saya ditanya, Sidabutarnya dari mana? Oh, dari mana? Saya itu pernah ke Samosir tahun 2018. Nah, di mana kamu? Kamu Samosirnya itu di mana? Aduh, jelasinnya gimana ya caranya ya? Masalahnya kan saya cuma sekali ke sana. Jadi saya masih ingat itu. Saya naik kapal dari pelabuhan Ajibata. Nah, dari pelabuhan Ajibata itu saya masih ingat naik kapal. Itu sekali seumur hidup saya sekali saya ke sana. Naik kapal, terus turun di Tomok. Nah, dari Tomok itu saya belok kanan. Nah, belok kanan ada Ambarita begitu ya, terus maju terus sampai desanya apa begitu. Ya, soalnya saya sudah kelahiran perantauan. Jadi bingung. Ya, pokoknya daerah sono lah. Kalau misalnya saya ke sana lagi, saya masih ingat tempatnya. Begitu, cuman saya tidak tahu. Dibilang Dale. Ya, begitulah teman-teman ya. Jadi daerah situlah, Sidabutar, Ambarita, Tolping. Iya Tolping. Halo Tolping. Iya, masih ke sana lagi. Tolping masih ke sana lagi. Saya pernah lihat ada gereja itu, gereja Tolping gitu. Halo Tolping. Iya. Di sana nggak ada sinyal di sana teman-teman. Belum ada sinyal. Waktu itu saya masih ingat. Jadi kalau pagi-pagi di sana itu kan masih gelap begitu kan. Kami pergi ke Tomok beli kartu perdana begitu. Karena sinyal nggak ada di situ. Begitu teman-teman. Tapi sekarang kayaknya sudah di aspal itu ya, udah keliling. Jadi teman-teman, makanya teman-teman main. Tempatnya indah. Saya waktu itu seumur hidup saya langsung di situ saya sewa motor. Ya, sewa motor di situ saya masih ingat. Saya sewa motor waktu itu NMAX kalau nggak salah. Harganya dulu 2018 itu 150.000. Nah, saya kelilingin. Saya keliling itu kalau nggak salah makan waktu sekitar 5 jam. Keliling Pulau Samosir itu. Dan benar kata orang, ternyata Samosir itu adalah kepingan surga. Benar kata orang. Begitu.
Memang tempatnya itu indah banget, luar biasa tempatnya itu. Keren sekali gitu. Ngerasa kita kayak di lukisan begitu kalau lagi jalan begitu keliling. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali, kita kasih naik ada Dea Julian. Oke, Dea Julian. Ya, silakan Dea Julian. Silakan Dea Julian, nyalakan kamera Anda. Halo, Dea Julian. Macet kayaknya. Oke, ya, Dea Julian, Muslim atau Kristen? Kristen bang, Muslim. tapi istri saya ini yang mau masuk Kristen. Oke, silakan nyalakan kamera dulu bang, silakan. Silakan bang, ngobrol-ngobrol kita santai-santai. Saya agak sedikit pilek ya teman-teman ya, karena di sini udah mulai musim dingin. Oke, silakan. Musim dingin ya bang? Iya, di sini udah mulai Siap. musim dingin. Dea Julian. Iya bang, abang Kristen. Iya Kristen. Nggak pakai baju bang. Oh, bentar bang. Bentar, Iya, Bang, apa yang mau abang sampaikan apa bang? Iya istri saya ini. Istri Bang, dari Muslim. iya, Belum masuk Kristen. baru mau dibaptis. Baru mau dibaptis. Oke. Dari lahir Muslim, tapi ada keinginan istri mau jadi orang Kristen begitu, Mang. Iya, soalnya dia kalau mau tidur putar lagu rohani. Oke. Ya artinya maksudnya begini, Bang. Kalau mau jadi Kristen. Ini bang istri saya bang. Oke. Mau menanyakan ke abang. Boleh, silakan. Halo Bang. Halo ya. Bang, saya bisa tanya kah? Boleh, silakan. Artinya mau jadi orang Kristen bukan hanya sekedar karena nikah saja ya, tetapi benar-benar Ya, memang karena benar-benar mendapatkan sesuatu untuk iya Bang. diikuti begitu. Silakan. Jadi saya selama sama dia, saya suka ikut ke gereja. Nah, setiap ke gereja itu saya setiap kalau ada puji-pujian, saya setiap dengar lagu rohani sama puji-pujian itu, saya kayak merinding, suka nangis, Bang. Terus yang jadi pertanyaan saya ini kan hati saya itu memang saya pengen ke Kristen, saya pengen mengikuti Tuhan Yesus. Tapi gini, banyak orang di bawah sudah mulai teriak-teriak, tes katanya. Sekarang masih Iya. Muslim berarti? Iya masih Bang. Oke, waktu Muslim pernah sholat, tentu saja. Iya Bang. Coba kami pengen dengar, coba apa sebagai bukti saja bahwa memang benar-benar nggak Iya. ngaku-ngaku aja. Coba silakan. Saya bacakan apa Bang? Ayat apa? Al-Fatihah. Terserah, apa saja terserah. Saya coba Al-Fatihah ya. Mm-mm. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Walad dolin, betul? Ya. Apa arti walad dolin? Nggak tahu. Lu nggak tahu mau tanya saya. Oke. Sah artinya benar-benar. Ya. Coba Kak, Ya. apa yang mau Anda sampaikan nih? Jadi gini Bang, saya kan Muslim, tapi Mm-mm. hati saya itu sudah pengen mengikuti Tuhan Yesus. Mm-mm. Nah pertanyaannya begini Bang, saya kan kayak ini kan saya Muslim, ketika saya mengikuti Tuhan Yesus itu, apakah saya menjadi katanya jadi dosa baru lah kalau masuk ke Kristen, kayak jadi manusia kayak Manusia apa ya baru, namanya? lahir baru. Iya manusia baru, lahir baru. Iya. Nah, tapi hati saya itu sudah meyakini Tuhan Yesus. Tapi kalau saya berdoa itu, saya masih berdoa secara Islam. Karena saya dalam hati itu bertanya gini, kira-kira doanya saya itu kalau saya mau berdoa Kristen, apakah sudah diterima atau tidak? Itu yang masih saya Maksudnya bingung, gimana? Bang. Saya agak bingung. Kalau udah jadi ini, percaya kepada Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus, tapi doanya masih Islam. Maksudnya gimana? Kan memang agama saya masih Islam. Tapi kepercayaan kayak saya sudah meyakini Tuhan Yesus. Nah, Tapi saya berdoa masih secara Islam, kayak saya mau berdoa sesuatu, minta sesuatu, saya masih berdoa secara Islam. Jadi kayak ketika saya lagi di masa sulit, terus ada pertolongan, saya bingung kayak itu pertolongan dari Tuhan saya atau dari Tuhan Yesus. Begitu Bang, saya masih suka bingung Bang. Baik. Atau apakah saya pindah ke agama Kristen, apakah Tuhan saya akan murka atau bagaimana? Begitu Bang, itu baik. masih. Pertanyaan yang bagus. Bahkan- Baik. Ya, karena suami saya masih Kristen, suami saya Kristen, saya masih Islam. Baik. Pertanyaan yang bagus. Jadi yang saya maksudkan begini.
ketika kita berpindah dari Islam ke Kristen, maka itu otomatis segala sesuatunya itu berpindah. Jadi tuntunannya berubah, kepalanya berubah, ya kan? Tuhannya berubah, doanya berubah, seperti itu. Jadi kalau mau jadi Kristen, memang harus meninggalkan segala sesuatu yang berbau Islam tadi. Seperti doa-doa yang dalam agama Islam, Allahumma lakosumtum, apa segala macam, ya itu memang harus sudah ditinggalkan seperti itu. Jadi harus secara totalitas. Satu-satunya yang boleh masih tertinggal cuman di KTP saja. Makanya yang Islam biarin KTP-nya saja, orangnya jangan. Iya. Kalau KTP-nya Islam nggak apa-apa. Begitu. Yang penting orangnya. Makanya saya pernah bilang sama Yusuf PI, biarlah yang jadi Islam itu KTP-nya saja, orangnya jangan. Saya juga ini mau pindah agama bukan karena mau menikah Bang, atau bukan karena mau ikut suami, tidak, tapi karena saya setiap dengar puji-pujian, kayak saya tersentuh sendiri Bang, kayak saya penasaran, kayak terpanggil. Ya. Ya, artinya di dalam sebuah lagu pujian itu, di situ ada satu kekuatan atau spirit atau roh yang daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk menggerakkan Anda, hati nurani Anda yang paling dalam. Untuk apa? Untuk mengikutinya, begitu. Iya Bang, karena saya pertama kali ikut gereja itu 2024, pertama kali saya ikut ibadah. Nah di situ pertama kali saya langsung menangis Bang, kayak merasa lagu apa ini yang Kak Dea Julian banyak dengar? Lagu saya tahu, banyak lagu saya. Satu lagu apa ini? Satu lagu. Apa ya? Ambon kan? Tidak, Gorontalo. Oh Gorontalo, tapi kayak Ambon Manise. Oh Gorontalo, oke. Kita di Papua Bang. Kita di Papua. Oh iya. Coba satu lagu apa coba? Kami pengen dengar coba. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Ini harus diangkat menjadi tim worship ini. Iya, mantap suara. Saya pengen jadi ini Bang, pengen melayani Tuhan di gereja, tapi tunggu dibaptis dulu. Saya belum dibaptis soalnya. Oke. Jadi pesan saya begini ya, kalau mau mengikuti Yesus, jadi Kristen karena Yesus, bukan karena orang lain begitu. Karena orang lain ya nanti mengecewakan, nanti ganti lagi, nikah sama ini ganti Hindu, nikah sama Kristen jadi Kristen begitu. Iya Bang, karena saya punya saudara juga begitu Bang. Jadi pas pisah sama suaminya, dia kembali lagi ke agamanya, kayak mempermainkan agama. Ya, jadi kita jangan seperti itu ya. Artinya menjadi Kristen karena melihat Yesus begitu, bukan karena melihat orang. Ini Bang, saya suka. Ini kayaknya ada orang-orang Islam juga yang komen-komen. Habis ini pasti banyak. Begini, habis ini pasti dapat inbox banyak. Begini Bang, maksudnya begini. Sebenarnya kita mau agama apa itu sebenarnya tidak menjamin akhlak kita yang membawa kita mau masuk surga, mau masuk neraka. Banyak kok orang ini, saya nggak mau munafik ya, banyak kok orang Islam yang nggak tahu azan. Coba kalian yang suka komen-komen di sini, kalian bisa azan nggak? Karena saya Islam ya, saya tahu ayat-ayat pendek, surat-surat pendek, tapi saya banyak yang nggak tahu artinya. Coba surat pendek yang nggak tahu artinya, contohnya misalnya. Banyak Bang, saya biasa baca surat kayak sebelum saya tidur itu saya masih baca-baca ayat pendek, karena saya kan punya anak kecil, jadi setiap malam itu saya suka baca-baca ayat pendek, tapi saya tidak tahu artinya. Oke, yang seperti itu kalau memang mau mengikuti Yesus dihentikan saja, begitu. Kayak surat Al-Ikhlas. Ya, jadi mulai sekarang, ya tadi kan kami mengetes saja. Jadi tujuannya itu bukan mau membuat Anda jadi Islam, tidak, hanya mengkonfirmasi, karena banyak orang cuman ngaku-ngaku gitu loh. Dia itu emang Kristen, tapi pura-pura ngaku bekas Islam. Ya, itu saja kok. Saya menyuruh orang membaca ayat Quran itu hanya untuk validasi saja bahwa memang tadinya itu mantan Muslim. Gitu. Oke, ya pesan saya Kak Dea Julian, ya kalau memang betul-betul jadi Kristen, ya betul-betul lahir baru, kemudian berakhlak seperti akhlak Tuhan Yesus, begitu. Ganti akhlaknya dari yang akhlaknya seperti Muhammad menjadi akhlaknya seperti Tuhan Yesus, seperti itu. Siap Bang. Oke. Hanya itu saja?
Iya Bang. Oke, saya turunkan ya. Makasih ya Bang. Sama-sama, terima kasih. Saya turunkan. Dan berkati juga. Ya, begitu ya teman-teman ya. Artinya kita memang menyaksikan hampir tiap hari ya kita. Kalau kita turut-turutin ini teman-teman ya yang mau naik ini mantan-mantan muslim tuh banyak sekali nggak kehitung teman-teman. Jadi makanya Zuma dan kawan-kawan tuh sudah mulai kelengkap. Makanya teman-teman kalau kita bersama-sama ya, kalau ada banyak apologet-apologet ya, karena kalau cuman Edis nanti nggak mungkin bisa secepat kalau banyak orang. Bayangkan kalau ada apologet yang lain yang seperti Edis TV banyak, kita bisa kumpul di sini, kita bisa berapologet, itu kan semakin banyak yang pesan itu semakin banyak dan semakin bervariasi tema-tema kita. Begitu teman-teman ya. Semakin banyak apologet Kristen, semakin bervariasi temanya, semakin banyak isunya, dan semakin banyak pengetahuan juga yang kita dapat. Oke, kita kasih naik ada Mita Agatha. Oke, selamat siang Mita Agatha. Selamat siang, Kak. Iya, selamat siang juga. Silahkan nyalakan kamera. Kak, gimana nyarain kameranya? Baik, saya nyalakan di sini. Silakan diterima. Itu ada undangan. Silakan Anda terima simpan atau iya. Oh, simpan gitu, ya, Kak ya? Ya, simpan. Halo, Kak Edis. Halo juga Kak Mita. Muslim atau Kristen? Saya bekas Muslim, Kak. Bekas Muslim. Seperti saya bilang tadi teman-teman, satu mantan Muslim keluar semua nongol. Baik. Begini Kak Mita. Sedikit dulu. Sebentar, sedikit. Di tempat saya ini itu nggak boleh orang bohong. Iya. Oke. Saya tahu Kak, saya banyak mengikuti Kak Edis dari dulu. Oke, coba apa buktinya bahwa memang Kak Agatha, Kak Mita tadinya itu muslimah? Berapa tahun jadi muslimah? Kemudian sekarang dalam posisi apa? Silakan. Gini Kak, saya dari lahir itu Muslim. Tapi terus saya ceritanya gini, saya masuk Kristen Kak. Saya punya anak yang kedua. Sebelum masuk Kristen, kami konfirmasi dulu. Jadi muslimah berapa tahun? Dari lahir sampai umur berapa tahun? 27. Oke, dari lahir sampai 27 tahun seorang muslimah. Sholat pada waktu itu? Saya sholat Kak, saya ngaji, tapi saya nggak tahu artinya. Oke, coba buktikan kepada kami. Waktu ngaji dulu kayak mana coba? Waktu ngaji? Yang ngaji-ngaji aja Kak. Oke, coba baca. Maksudnya begini, ucapkan satu surat begitu supaya kami yakin bahwa Anda dulu memang benar-benar pernah ngaji. Surat pendek ya Kak ya? Silakan. Anas sih Kak. Silakan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sah, ini muslim, sah. Ya, silakan. Silakan Kak Mita Agatha mau cerita, silakan. Begini Kak Edis, saya mau tanya, saya itu kan sudah percaya Tuhan Yesus sudah dari dulu. Tapi saya tidak pernah sama sekali ke gereja atau dibaptis. Oke. Saya berdoa, saya meminta semua sama Tuhan Yesus, Kak. Tapi saya belum berani masuk gereja. Penyebabnya apa itu? Gimana ya, Kak ya? Kalau di tempat saya itu kan takutnya ribet atau bagaimana gitu, Kak. Saya kan masih konteksnya itu Islam KTP. Tapi saya berdoa semuanya dalam nama Tuhan Yesus, Kak. Minta berkat pun sama Tuhan Yesus gitu. Apakah saya itu masih dibilang Kristen atau Muslim ya, Kak ya? Saya mau tanya itu saja sih. Baik. Oke, kalau berarti sekarang nggak pernah sholat lagi, tidak mempercayai lagi Al-Quran? Tidak, Kak. Oke, jadi sebenarnya sudah Kristen, sudah menerima Tuhan Yesus, tetapi belum ke gereja dan belum dibaptis. Betul. Oke, kalau menurut saya sih ya, dalam sudut pandang saya, sudah Kristen, tetapi belum masuk ke dalam Kristen itu secara penuh. Begitu. Oh. Iya, jadi saya belum sah jadi Kristen ya, Kak ya? Ya, sebenarnya sudah sah-sah saja, cuman alangkah lebih afdolnya, alangkah lebih tepatnya untuk melakukan sesuatu yang diajarkan di dalam kekristenan. Karena barang siapa yang percaya, maka dia harus dibaptis dulu. Begitu. Jadi harus baptis ya, Kak ya? Iya, baptis dulu, datang ke gereja terdekat,
Sayangnya di sini nggak bisa mention tempat. Nanti kalau disebutin tempat nanti digeruduk lagi. Masalahnya begitu, suka begitu. Kira-kira kalau mention tempat digeruduk nggak nanti? Nggak apa-apa Kak, kakaknya mention aja. Saya mau Kak. Oh ya silakan. Mungkin nanti ada yang gereja yang dekat begitu. Atau Saya di jangan? Bali Kak posisinya. Oh di Bali. Ya, Oke. saya mau Kak. Sebenarnya saya mau kepingin sekali saya masuk gereja, cuman saya malu. Atau nanti ditanya bagaimana saya nggak bisa nyebutin Kak. Oke, Gitu. nanti ada yang tim lapangan itu misalnya Kak Yuli nanti bisa ngubungin terus nanti ngobrol begitu ya. Gini, Iya Kak. apa fungsinya ke gereja? Fungsinya ke gereja itu supaya kita itu ketemu dengan orang-orang yang seiman. Karena orang-orang yang mengikut Yesus itu bukan 1-2 orang, tapi ada jutaan miliaran orang. Nah, di gereja itu terjadi namanya persekutuan. Jadi kita itu harus cerita satu sama lain. Karena iman seseorang itu jatuh bangun. Begitu. Jadi satu sama lain itu saling menguatkan, saling mengingatkan, begitu. Kemudian di gereja itu kita disiram dengan firman Tuhan, begitu. Jadi supaya saya harus ke gereja ya Kak ya. Iya, begitu. Cuman ke gereja itu nggak dipaksakan juga. Ke gereja itu adalah fungsinya Saya supaya. mau tanya Kak Edis. Kalau Kristen itu apakah harus diwajibkan seperti Muslim sholat? Bagaimana harus ke gereja? Enggak. Ke gereja itu, misalnya gini, hari Minggu nggak ke gereja, terus dicambuk di api neraka, gitu enggak. Kalau Muslim kan meninggalkan sholat ini, begitu, sholat apa misalnya sholat subuh. Maka 70 tahun dibakar di neraka gitu kan. Nah itu kalau Muslim. Nah, kalau di Kristen enggak. Orang enggak ke gereja itu bukan dia nanti akan dapat hukuman apa enggak. Tetapi disarankan supaya jangan menjauhkan diri dari pertemuan. Nah kata pertemuan itulah gereja, cikal bakal gereja. Supaya apa? Supaya kita itu jangan iman kita itu surut. Jadi ibarat kata bara api itu harus berkumpul dengan sesama bara api. Supaya dia terus menyala. Kalau dia keluar dari kumpulan itu, maka dia itu akan redup. Begitu. Spiritnya itu lama-lama mati. Begitu. Kak, kalau gereja itu kan harus ada, maaf saya sebutin GBI, GKI, itu yang bagus, yang mana ya Kak? Yang bagus itu adalah gereja yang mengajarkan firman Tuhan yang sesuai dengan Bible, yang biblikal. Begitu. Nah itu saya nggak tahu Kak di sini. Nah itu makanya harus kita nyari sendiri. Gitu. Karena ini saya bukannya apa ya? Ada. Saya harus mengatakan ini ada gereja mungkin yang ya kayak tidak ada spiritnya begitu. Gereja yang tidak membuat kerohanian kita terbangun. Nah, ini bukan berarti saya mau menjelekkan gereja tersebut, enggak. Ini maksudnya supaya gereja tersebut berbenah diri. Kenapa? Karena gereja harus menjadi wadah untuk membuat manusia Kristen ya, membuat orang-orang Kristen itu spiritnya atau kerohaniannya itu terus bertumbuh begitu. Karena ada juga gereja yang ya datang, duduk, diam, pulang, datang. Ada juga begitu. Nah, bukan berarti saya menjelekkan, tetapi supaya gereja itu berbenah diri begitu. Ada juga gereja makanya cari gereja yang bagus. Gimana? Kalau GBI itu bagus GBI. Semua gereja bagus. Tinggal gembalanya aja dia mau gembalanya dia bisa nggak dia memanage, dia menggembalakan gereja itu sehingga benar-benar hidup gitu loh, gerejanya itu nggak ngantuan gitu kan. Gitu loh. Begitu. Ada juga datang kalau pendetanya ceramah semua tidur. Ada begitu, ada juga. Karena ya begitu ada. Maksudnya harus melakukan satu inovasi-inovasi yang GBI bagus, semua gereja bagus menurut saya. Tinggal gembalanya aja, dia mau nganukan gerejanya itu. Jadi bagus. Harus datengin satu-satu gitu ya Kak ya ke gereja gitu Kak? Ya nggak datengin satu-satu. Ya Anda sendiri kan sebagai seseorang yang bisa melihat bahwa itu ada spirit rohaninya kan, Anda sendiri nanti yang rasain begitu. Iya Kak. Ya. Saya dulu setelah belasan tahun tidak gereja, sekali masuk gereja langsung ke situ nggak keluar dari situ. Ya di situ terus gerejanya nggak kemana-mana. Tapi saya kan tidak asli Bali Kak, jadi tapi saya tinggal di Bali. Apakah saya tuh kalau pindah lagi ke gereja
tempat asal saya itu pindah-pindah gitu Kak, maksudnya gerejanya nggak satu gereja saja. Nggak masalah. Gereja mana aja nggak masalah. Yang penting Anda merasa bahwa gereja tersebut menumbuhkan iman Anda, begitu. Iman Anda bertumbuh dan berkembang, pengertian Anda kepada Tuhan itu semakin benar, begitu. Membuat Anda semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Jadi mengasihi Tuhan itu bukan hanya dengan hati saja, tapi dengan akal budi kita juga. Iya Kak. Begitu. Saya semenjak percaya Tuhan Yesus dan melihat konten-konten Kak Edis, saya lebih mantap ke Kristen Kak, begitu. Mantap. Yang saya pelajari baca Al-Quran sampai hatam berapa kali, sholat, saya nggak masuk ke hati dan pikiran saya gitu Kak. Ya karena cuman gitu aja kan, nggak ngerti artinya kan? Iya. Nggak ngerti artinya gitu. Saya menyembah siapa juga saya nggak tahu gitu Kak. Hanya seperti hafal-hafalan, ritual-ritual begini. Saya pernah men-challenge tuh. Betul. Saya pernah men-challenge. Coba umat Muslim, coba tanya ini artinya apa? Begini artinya apa? Kenapa harus begini? Dan kenapa harus begini? Itu belum ada. Sampai hari ini Muslim belum ada yang menjelaskan. Nggak tahu. Selain daripada ngarang. Ya. Kalau ngarang bisa. Begini supaya beban terlempar ke belakang. Memangnya kayu? Ya pokoknya saya itu udah 13 tahun menanyakan itu. Saya kalau bahasa Inggrisnya asking around gitu ya. Saya tanya-tanya semua begitu ya. Jawabannya itu nggak ada yang jelas begitu. Ada yang bilang begini supaya beban terlempar ke belakang. Ada yang pokoknya macam-macam lah penjelasannya. Begitu. Nah, makanya dalam Kristen datang kepada Tuhan itu kita bukan ritual begitu loh, bukan membawa gerakan-gerakan badan. Bukan soal gerakan tubuh begitu. Bagaimana datang kepada Tuhan itu memang membawa hati kita begitu loh. Saya kepengen sekali ke gereja, cuman nanti nanti gereja ada mana tuh saya belum ngerti gitu. Oke, boleh lah. Nanti di situ ada Kak Yuli, ada siapa? Nanti sama yang perempuan-perempuan, gabung yang perempuan-perempuan. Ada Sofiatul begitu ya. Ngobrol-ngobrol gitu. Cuman memang yang di Ya, Indonesia Kak, yang ini. bisa di DM Kak. Nanti mungkin ada yang DM. Begitu. Ya, baik. Hanya itu Saya saja. senang sekali masuk ke rumah Kak Edis. Saya bisa tahu apakah saya tuh sudah masuk Kristen walaupun belum dibaptis begitu. Sudah Kristen, sudah ini tinggal penyempurnaannya saja begitu. Oh, ya. Oke. Mungkin nanti ada yang inbox, ada yang ini, ya intinya pesan saya tadi menjadi Kristen itu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi. Jadi akal budi juga harus dipakai dalam mengasihi Tuhan itu. Supaya kita pinter begitu. Jadi imannya bernalar, bukan iman buta nggak jelas begitu. Ya. Oke, hanya itu saja ya. Kak Mita Agatha. Terima kasih Kak Edis. Sama-sama. Saya turunkan ya. Ya, baik. Oke, saya turunkan. Terima kasih. Ya, itu ya teman-teman ya. Lagi-lagi ya, tiap hari kita dengar orang meninggalkan agama Islam. Uncup sama Juma stres. Mereka bilang, gara-gara Edis TV banyak orang Kristen mualaf. Gara-gara Edis TV semakin banyak mualaf. Terus kenapa kalian ingin mencelakakan Edis TV? Kadang-kadang logika-logika mereka ini teman-teman, yang mereka tuduhkan itu sering menampol kepala mereka sendiri. Kalau memang gara-gara Edis TV banyak yang mualaf, seharusnya channel Edis TV diputar di masjid. Mana sih? Kalian jangan halu lah teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar, kita kasih naik ada yang Muslim siapa lagi nih ya? Ada JDP. Oh, JDP ini teman kita ini teman-teman kayaknya. Coba saya tanya dulu JDP mana? Ya, JDP. Selamat siang JDP. Mana masuknya nih ya? Ini JDP yang mana nih? Saya pengen tahu. Coba nyalakan kamera dulu. Silakan nyalakan kamera. Oh, ternyata iya, benar. Horas. Gimana Bang JDP? Apa yang Bang sampaikan, Bang? Ya, saya mendoakan, mendukung, semangat terus lah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Lewat apa yang terjadi saat ini, jangan kendor, jangan patah semangat. Roma 12 ayat 11, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke lah, semangat terus lah ya. Dari Indonesia mendukung. Amin. Terima kasih. Hanya itu ya Bang JDP ya? Siap. Oke, baik. Saya turunkan Bang JDP. Terima kasih Bang JDP supportnya. Ya, ide apologi juga teman-teman.
Ya, silakan teman-teman yang lain ya. Kita kasih naik ada, atau kita rehat dulu teman-teman. Atau kita rehat dulu karena ini sudah jam 12:30. Oh iya, petisi. Oh iya. Ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau ikutan mensupport ya, mendukung dengan mentandatangani sebuah petisi, dan ketika teman-teman tanda tangan, teman-teman tidak perlu melakukan pembayaran ya. Jadi hanya tanda tangan saja, pilih saja yang gratis gitu. Ya, teman-teman bisa itu ikut sign petition, tapi linknya itu ada di tempatnya Kak Yuli. Nah, cuman dia nggak ada dari tadi, kita ini nggak kelihatan teman-teman. Ada linknya di dia. Teman-teman, silakan saja cari. Oh, saya ini akan tunjuk aja ya. Sebentar. Sabar. Saya tunjuk saja linknya. Sebentar. Saya kasih tunjuk cara-caranya di TikTok ada nih. Sebentar ya. Sebentar. Yuli. Nah ini teman-teman ya. Saya kasih contohnya. Cara untuk menandatangani petisi. Sebentar. Nih ya, saya ini kan dulu. Nah ini akun dia. Nih ya teman-temannya lihat nih, ada akun kan? Ini. Ya, Yuli ini. Terus nanti teman-teman klik aja di sini di bio-nya ini ada ini nih. Nah ini. HTTP ini CORG ini. Nah, teman-teman klik aja ini. Coba saya tes ya. Nah ini. Ini ya. Nah. Mana? Nah, ini teman-teman. Buka. Oke, buka. Nah, tuh. Nanti ini udah 10.000 orang nih. Nah, nanti teman-teman bisa ini di situ ya. Seperti itu tutorialnya. Hanya sekedar tanda tangan untuk menyatakan dukungan saja. Seperti itu. Oke, teman-teman bagaimana? Apakah kita rehat dulu ya? Rehat dulu ya teman-teman ya. Karena saya juga udah capek. Udah berapa jam nih teman-teman? Udah 2 jam setengah. Waduh, udah. Capek teman-teman. Nge-host begitu capek loh teman-teman. Capek banget nge-host ini. Jadi memang 2 jam setengah atau 3 jam itu kita memang harus rehat ya. Kita rehat. Mudah-mudahan nanti malam kita bisa live kembali ya. Kita rehat dulu saja ya teman-teman ya. Nanti malam kita lanjut kembali. Kurang lebih begitulah diskusi kita pada siang hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sekali lagi teman-teman, di akhir acara teman-teman saya ingin beriklan. Teman-teman, kita ada program ya. Program kita itu adalah mendirikan rumah apologet di sini teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya berkat berlebih, kalau teman-teman ada rezeki yang melimpah, teman-teman bisa ikut berkolekte atau memberikan persembahan untuk pembangunan rumah apologet kita di sini, teman-teman. Silakan teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot, itu teman-teman bisa support kalau misalnya teman-teman sudah selesai acara ini, supaya tidak hilang juga. Hati-hati, banyak akun palsu di luar sana yang berpura-pura jadi saya, kemudian menyuruh mentransfer ke yang lain. Jadi teman-teman hati-hati. Pastikan ketika Anda mensupport, Anda melihat di situ penerimanya itu adalah Edi Sidabutar, ya, itu baru tepat begitu, ya. Gitu. Oke, mungkin begitu saja teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi nanti malam mudah-mudahan bagi muslim-muslim yang mau naik, yang belum kebagian naik, ya nanti malam persiapkan diri kalian. Oh, Yuli mau naik. Oh, co-hostan dia. Oh, ternyata dia live juga. Oh, ternyata dia live juga. Pantesan tadi kita tunggu-tunggu. Oke, iya. Kak Yuli gimana cara tutorialnya ini untuk memberikan petisi dukungan, tanda tangan? Iya. Yes. Caranya gimana? Izin sebentar Bang Edis ya. Flu juga ini, aduh. Sama ini. Teman-teman mungkin kalian boleh follow dulu akun saya atau enggak kalian lihat akun saya. Silakan teman-teman follow ya. Di sini ada petisi teman-teman, petisi yang di sini teman-teman. Nanti teman-teman bantu klik ini. Klik ya. Lalu kalian pilih yang paling atas teman-teman ya. Jangan yang utuh ya, pilih yang paling atas. Nah, setelah itu teman-teman langsung masuk saja. Masuk di sini. Ya. Ini karena saya pakai bahasa Spanyol ya. Sekarang saya lagi di Spanyol ya teman-teman. Jadi saya pakai bahasa Spanyol ini ya. Oh, sekarang lagi di Spanyol? Percaya pula kok. Pikir saya lagi di Spanyol. Oke. Iya. Jadi kalian di sini teman-teman tinggal pilih yang di atas. Ya, kalian tinggal isi, nanti di situ yang diminta cuma nama belakang dan email. Setelah itu setelah kalian input, kalian pilih yang no ya teman-teman. No bagikan. Jadi kalian hanya membagikan ya. Kalau kalian ada berkat berlebih mau berbayar 50.000 enggak apa-apa. Kalau enggak juga enggak masalah. Ambil yang free aja teman-teman, kita yang gratis aja. Fungsi yang berbayar ini hanya membantu petisi ini supaya orang yang sebelum mengenal apa sih petisi ini, jadi mereka itu bisa kenal.
petisi kita ini kan sudah tembus 10.000 lebih teman-teman. Ini sudah otomatis masuk di seluruh akun media sosial, contohnya TikTok, Facebook, Twitter, dan yang lain-lain seperti itu. Ini sebenarnya teman-teman, fungsi petisi ini hanya menunjukkan betapa kompaknya kita, solidaritas kita sama yang namanya Bang Edis TV. Dan kita membuktikan bahwa Edis TV itu nggak berjalan sendiri gitu loh teman-teman. Masih banyak yang support Edis TV gitu. Walaupun ada beberapa orang yang mungkin mau menjatuhkan atau apa, tetapi di sini kita mau buktikan bahwa kita ini ada buat Edis TV gitu loh. Kita support Edis TV penuh seperti itu. Itu aja. Sekarang yang tanda tangan sudah hampir 11.000 ya? Sebentar aku cek ya yang tanda tangan petisi sekarang. Petisi terupdate kita hari ini. Sebentar Bang Edis. Jumlah petisi pada pukul 12.35 itu di angka 11.000. Terima kasih ya teman-teman ya. 11.000, sorry 11.000. Dan ini juga Bang Edis, saya nggak kerja sendiri Bang Edis, saya dibantu sama Mr. M juga untuk membantu ini gini. Dan tidak boleh kita lupa Bang Edis, ini semua berkat netizen, the power of netizen Indonesia Bang Edis. Ya, artinya teman-teman orang yang ikut menandatangani petisi itu artinya teman-teman setuju begitu ya tentang apa yang terjadi kepada saya. Kemudian teman-teman juga kita menyuarakan supaya dalam debat atau diskusi lintas agama itu jangan lagi ada persekusi di kedepannya begitu. Ya. Kalau Islam boleh bahas Kristen. Di petisi itu juga itu ada bukti video yang Bang Edis bikin, foto video ancaman-ancaman itu. Teman-teman jadi waktu baca petisi itu kalian klik paling bawah teman-teman, itu ada video bukti-bukti ancaman. Nah itu seperti itu juga memperkuat bahwa Edis TV itu memang banyak sekali mengalami yang seperti kita tonton bersama-sama selama Bang Edis buka Koma seperti itu. Itu ngelihatnya di mana? Ini Bang Edis sebentar saya bukakan teman-teman ya. Di sini teman-teman kita bisa buka di teman-teman mungkin nanti kalau mau yang ngisi petisi nanti langsung aja naik ke Komal saya ya, nggak apa-apa, ini gampang kok. Oke, habis ini bisa lanjut juga. Iya Bang Edis. Oke, mungkin atau gini saja Kak Yuli. Ini kan yes. Lanjut Bang Edis, sorry. Ini kan ada sekitar 7.000-an orang nih, ada 7.000-an orang. Jadi teman-teman kalau mau lanjut, ya silakan saja lanjut di tempatnya, di channelnya Kak Yuli. Karena saya udah capek dan mau istirahat dulu. Di sini sudah malam. Baik Bang Edis, nanti aku bantu untuk sebentar izin Bang Edis. Mungkin ini teman-teman kalau kalian minta video bukti pengancaman Bang Edis itu ada di sini teman-teman. Teman-teman boleh klik ini ya. Ini sudah saya sematkan semua. Jadi dia langsung terkonek teman-teman. Jadi kalian langsung lihat ini. Kayak ini nih contoh buktinya. To be honest, I'm looking for a special sniper to shot Edis and Saifuddin die. Nah ini ada teman-teman. Jadi semua sudah saya lampirkan di petisi itu dan kita bisa nonton sama-sama. Jadi saya punya salam baru sama teman-teman Bang Edis, salam to be honest ya. Karena yang menembak itu kan dia bilang to be honest. Dan itu sebenarnya videonya sudah saya upload. Mungkin linknya bisa diganti kalau itu, apa cuma udah permanen? Boleh. Nanti Bang Edis kirim aja link yang itu, nanti aku bantu yang baru. Saya sudah bikin itu koleksi, ada banyak ya. Jadi ini saya ambil saja sedikit dari sekian banyak ancaman-ancaman yang terjadi kepada saya ketika saya siaran begitu. Dari mulai kepala saya dihargai 200 juta dan lain sebagainya. Ini kan saya kasih contoh nih misalnya ini ya nih. To be honest, I'm looking for a special sniper to shot Edis and Saifuddin die. Yes. Dengar ya, kalau ada orang Islam di bawah, halal darah orang ini kita bunuh dia. Halal darahnya dia. Halal darah Edis TV. Darah siapa? Biar nggak salah alamat. Edis TV, kamu ya, kalau pulang ke Indonesia, bukan pemerintah yang cari kamu, saya akan potong leher kamu tahu. Karena kamu selalu menghina agama Islam. Oke, yang mana yang saya hina dari agama Islam? Kalau ketemu kamu ya, lihat ini saya ini, enggak basa-basi saya. Biarpun dihukum mati saya, dan kutuk ke kepala kamu. Ku apa? Pancung kepala kamu. Saya orang Madura nih. Orang Madura saya. Iya, tunjukkan kepada saya satu fitnah terhadap agama Islam. Media ini, wajah saya ketahuan nih. Bulan kalau laki-laki. Ya teman-teman nonton sendiri lah itu banyak. Oh videonya baru saya upload itu. Video yang terbaru saya upload. Artinya itu aku ambil, aku download. Koleksi dari sekian banyak video. Baik. Ada banyak sebenarnya. Ada puluhan belasan lah. Cuman saya ambil yang ya bisa saya upload saja secukupnya. Oke gitu saja ya Kak Yulia. Saya mau istirahat. Teman-teman kalau mau ngobrol lagi silakan. Oke. Terima kasih Kak Yuli. Selamat siang. Shalom. Shalom. Ya. Saya juga mau off ya. Oke. Teman-teman itu saja dulu teman-teman. Ya kita rehat dulu. Sampai ketemu lagi di diskusi